Pada subtopik yang kedua, kita akan mempelajari tentang apakah prinsip arsitektural. Nah, tadi sudah dikasih pengantar ya bahwa aspek arsitektural terdiri dari beberapa aspek di dalamnya. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah aspek simplicity atau kesederhanaan. Bangunan tinggi harus rancangannya sederhana atau simpel. Tidak boleh banyak lekuk gitu ya, tapi simpel dan jelas sebetulnya. Nah, simplicity itu atau kesederhanaan itu tidak harus dengan bentuk yang simetris, ya, atau keseragaman masa bangunan, enggak harus begitu juga. Nah, simplicity dapat diwujudkan dalam bentuk form dan purity. Nah, form ini adalah bentuk yang dikembangkan berdasarkan program ruang, batasan ketinggian bangunan, kondisi tanah, beban lateral, luas tapak, orientasi bangunan, dan ketebalan bangunan hingga daylight exposure atau bukaan terhadap cahaya alami. Nah, kemudian terkait dengan purity ini adalah tanggapan teknik struktural terhadap tujuan langsung arsitektural. Dalam hal ini meminimalisasi sistem struktur dan penggunaan material yang tidak perlu. Nah, purity ini sebetulnya lebih kepada pengkayaan dari optimasi tertentu ya sebetulnya. Nah, kalau yang form ini kita bisa lihat dia sederhana saja seperti ini. Tetapi purity biasanya mengacu pada sesuatu yang menginspirasi dari alam. Jadi apa yang ada di alam kemudian kita tuangkan di dalam desain kita. Tetapi ya alaminya alam seperti itu, atau bisa juga selain menggunakan bentuk alam tertentu, itu juga purity bisa mengambil dari analisis pembebanan. Nah, misalnya di dalam kita melakukan desain bangunan tinggi, kemudian kita melakukan analisis dengan software tertentu misalnya, kemudian diperolehlah arah pembebanan tertentu. Nah, itu yang kemudian kita gunakan untuk struktur, itu juga termasuk bagian dari purity. Jadi purity itu dari natural tertentu gitu ya, tetapi kalau form itu lebih kepada pemrograman ya, pemrograman yang memungkinkan yang bisa dibangun gitu. Oke, kemudian ada form and response, bentuk dan tanggapan. Nah, mari kita lihat gambar yang di sebelah kiri ini. Semakin tinggi bangunan, bentuk menara yang runcing lebih baik dalam menanggapi beban angin dibandingkan dengan bentuk yang cenderung konstan dimensi lantainya. Mengapa? Karena momen puntirnya lebih kecil pada lantai-lantai atas, karena dia jaraknya lebih pendek dari titik momen utama. Karena momen sendiri itu adalah gaya dikali dengan jarak. Nah, ini kalau di mekanika teknik ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan I sama dengan F kali R. Kita lihat bahwa di bawah sini jarak antara core atau inti bangunan dengan area terluar lantai itu kira-kira di sini adalah X ya. Kemudian kalau kita lihat ke atas, ini jaraknya menjadi setengah X, katakanlah begitu ya. Nah, akhirnya momen yang di atas itu kan menjadi lebih kecil. Ini momen atas lebih kecil daripada momen bawah. Nah, ini cenderung relatif aman karena momen puntir itu kan akan membuat bangunan jadi bergerak ke atas, bergerak ke kanan kiri ya. Kalau yang atas lebih pendek, maka momennya akan lebih kecil juga gitu ya. Itu yang akan membuat bangunan ini lebih aman. Nah, kita lihat bagaimana bentuk-bentuk ini ada tipe-tipenya gitu ya. Yang pertama tipe bentuk dan konsekuensinya, nanti kita akan lihat di slide selanjutnya konsekuensinya. Tipe bentuk itu ada yang extruder. Extruder itu dari bawah ke atas sama. Contohnya di Marina City, Chicago. Kemudian ada bentuknya taper, yaitu di bangunan John Hancock Center. Dia bawahnya lebar, kemudian semakin ke atas semakin kecil, tetapi sama-sama persegi. Jadi kalau yang bawah itu lantainya segini, yang atas lantainya segini ya. Ini kalau dilihat dari tampak atas. Oke, kemudian parabolik. Parabolik ini dilihat dari bawah lingkaran, kemudian dari atas lingkaran gini mengerucut gitu ya, mengerucut tapi parabolik. Kemudian twister ini di rotasi
ya, jadi semakin ke atas semakin dirotasi. Kemudian ada tipe piramidal, yang mana di bawah itu kotak, kemudian atasnya lancip. Nah, kira-kira seperti ini kalau tampak atas. Kemudian ada yang freeform. Freeform ini bebas saja bentuknya gitu. Tapi sebetulnya ada beberapa tipe yang lain juga, misalnya milk bottle gitu ya. Nanti akan Anda bisa lihat di website yang dicantumkan di bawah. Nah, itu sebetulnya jadi bentuk macam-macam gitu ya. Nah, tetapi semua itu memilih bentuk yang mana itu ada konsekuensinya. Oke, ini adalah contoh dari macam-macam bentuk ya. Nah, ada yang kita lihat basic models itu yang tadi extruder saja dari bawah ke atas sama, kemudian ada yang diputar gitu ya, kemudian ada yang di taper, dan oke, ada satu lagi modelnya adalah setback ya, jadi agak mundur gitu. Ada yang tipenya bulge, kemudian ada yang ada openingnya atau bukaan ya. Nah, ini adalah beberapa contoh saja. Kemudian konsekuensinya, nah di sini kita lihat adalah diagram yang menarik sekali ya, yang dibuat oleh Johnny Lee. Below is a series of parametric modeling. Jadi ini adalah modeling parametrik yang mana ada analisis dari berbagai bentuk tower dengan menggunakan grasshopper. Yang mana yang putih itu melambangkan bahwa bangunan atau blok di bangunan tersebut itu stabil. Kemudian semakin gelap bangunannya, semakin gelap warnanya, maka semakin tidak stabil. Nah, sudden change atau perubahan yang tiba-tiba dari warna gelap banget, dari biru gelap ke putih, indicates the elevation of skyscrapers adalah kritikal pada titik tersebut ya, sehingga harus dihindari jangan sampai warnanya jelek gitu ya, beda banget dari biru tua langsung ke putih. Nah, kemudian kita lihat saja dari gambar ini. Contohnya adalah kita bisa lihat ya pewarnaannya seperti ini. Jadi sebetulnya tidak ada yang paling bagus sekalipun ya. Itu tergantung pada desainnya. Dan ketika kita tahu pemetaan seperti ini, tinggal mana yang menurut kita aman. Nah, salah satunya tentunya adalah yang contohnya yang atasnya meruncing ya, contohnya yang seperti ini. Kemudian seperti ini. Ya, yang atasnya putih begitu, itu relatif aman. Ya. Nah, di sini juga melambangkan adanya rasio. Ya, ini sekali lagi ini rasio panjang atau dimensi panjang dibagi dengan dimensi tingginya. Ya, ada yang 1:16, 1:13,3, 1:8. Nah, tentunya semakin tinggi ketinggiannya, maka tentunya semakin berisiko gitu ya. Nah, ini adalah beberapa rasio yang bisa kita pakai di dalam perancangan kita. Oke, kemudian hal ketiga dari aspek arsitektural itu adalah konsep. Nah, konsep ini sebetulnya ini sudah sangat bebas ya. Nah, yang penting konsep itu dalam konteks sistem struktur bangunan tinggi itu mencakup fungsi bangunan, kemudian komponen sistem struktur, ketersediaan material, waktu konstruksi, dampak lingkungan, optimasi ketinggian dari floor to floor, integrasi mekanikal dan sistem seluruh bangunan, serta pencahayaan dan penghawaan, dan metode operasional serta perawatan. Nah, ini lebih banyak kaitannya yang bagian 3 bawah ini adalah soal maintenance gitu. Nah, tetapi ini sangat bebas sekali, kita tidak terlalu secara khusus membahas ini karena kita ada di dalam pembahasan struktur dan konstruksi. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu untuk Anda ingat bagaimana prinsip dari arsitektural di dalam perancangan bangunan tinggi.